Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika artinya mereka itu. Ala hudan, berada dalam hidayah, jalan hidayah. Min rabbihim, dari Rabb mereka. Rabb dalam bahasa Arab artinya pencipta, pengatur. Itu arti Rabb, yang mencipta dan mengatur. Namun jangan dipisahkan, Rabb dan ilah itu zatnya sama. Ini cuma beda nama. Jadi siapakah yang disebut orang-orang yang di dalam hidayah Allah? Pertama, yang tidak ragu, ayat kedua, orang bertakwa, orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, berinfak, yakin kepada Alkitab, baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad. Dan yang paling ujung, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka benar-benar yakin terhadap akhirat, maka mereka betul-betul hati-hati kalau nulis komentar. Ini hati-hati Pak ya. Saya berharap jamaah ahlus sunnah, terutama dalam bab politik, tahan-tahan. Ini kabar buruk masa depan. Ke depan ini akan banyak orang-orang yang tadinya ahlus sunnah tergelincir jadi khawarij cuma karena bab politik. Cuma karena bab politik. Antum berhasil jadi waliullah. Waliullah itu salah satu cirinya salamatus sadar, membuang kebencian dari dalam diri, mendoakan kebaikan bagi orang lain dan dirinya dan semua penduduk negeri. Apa masih kurang cukup pelajaran Suriah, orang memberontak? Masih kurang cukup Yaman? Masih kurang cukup Irak? Masih kurang cukup Libya? Masih kurang cukup? Mau disuriahkan Indonesia? Ya, maka tolong nanti teman-teman ikhwah fillah, jangan mau dibakar semangatnya pada tempat yang salah. Tenang, jihad itu bukan kepada sesama muslim. Ini ingat-ingat, jihad bukan kepada sesama muslim. Selama orang mengajarkan takbir itu orang yang beda pilihan sama kamu, bentak tuh orang yang beda sama kamu, itu dari setan semua. Walaupun jubahnya jubah ustadz, itu setan semua. Orang sesama muslim kok masih sholat. Sayyidina Abu Bakar ketika ada orang membentak Rasulullah, itu menghina Rasul. Abu Bakar kemudian ingin membunuhnya, gak jadi. Balik, wahai Rasulullah, saya membunuh dia tapi dia lagi sholat. Sekarang udah sholat aja dibidahin. Ya benar, antum korban dibidahin ya. Sekarang udah sholatnya dibidahin. Tapi nanti yang akan merusak bukan yang membid'ah-bid'ahkan itu saja. Sama-sama sholawatan, sama-sama akidah Asy'ariyah, sama-sama aswaja, tapi nanti tambah kacau. Ini mumpung masih damai ya, sebentar lagi kita nggak tahu kejadiannya apa. Cuma ini ancang-ancang, kalau itu terjadi, ambil wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap akhirat mereka yakin. Jangan ulangi kesalahan Khawarij mengkafirkan Sayyidina Ali, lalu mentatar Sayyidina Ali dengan ayat-ayat. Ya Ali, la hukma illa lillah, tiada hukum kecuali milik Allah. Ya Ali, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang enggak berhukum dengan hukum Allah kafir. Ali diajarin, Pak. Ali diajar. Enggak salah ente. Yang ngajarin baru hijrah kemarin sore itu. Siap-siap nanti muncul, Ustaz, ittaqillah. Ustaz, takutlah kepada Allah. Ya, Ustaz digituin. Enggak salah deh. Ya. Jangan heran pemandangan ini akan banyak nanti di dunia online, di dunia sosial media.
Ya, kita cuma ngabarin biar antum siap-siap aja. Saya berharap ahlus sunnah kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah dirusak oleh perbedaan politik. Coba antum katakan, beda politik bukan beda iman. Coba katakan. Siap pakai itu? Ya. Ulang yang kenceng dong. Beda politik bukan beda iman. Siap pegang itu? Ahlus sunnahnya benar. Ya. Sayyidina Umar beda politik dengan Ali. Ali kurang nyaman dengan Umar. Umar gak nyaman dengan Ali. Dalam hadis yang sahih disebutkan, ketika Abu Bakar dipanggil oleh keluarga Ali, Umar datang menghadang. Apa kata Umar? Wahai Abu Bakar, saya khawatir engkau dibunuh atau engkau celaka. Kira-kira begitu kalau dibahasakan bebas. Apa kata Abu Bakar? Udah tenang ente. Berarti Umar tidak senang dengan kekuatan politik Ali. Tapi ketika Umar jadi khalifah, Abu Bakar udah meninggal nih. Umar jadi khalifah. Umar pengen jihad, jadi pemimpin di garda depan. Dihadang oleh Ali. Amirul Mukminin Umar, jika engkau berjihad, engkau kena panah, engkau mati, siapa yang ngurus negeri ini? Padahal mereka beda politik. Bisa nggak antum begitu? Bisa nggak begitu? Jangan-jangan kita ini beragama tapi menjadikan agama sebagai alat dendam. Ya, nauzubillah min dzalik. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu berada dalam hidayah Allah. Saya pernah menyampaikan al-hidayatu fil qulub. Hidayah itu ada di dalam kolbu. Maka kalau disebut, diterjemahkan bebas ini, mereka adalah orang-orang yang kolbunya dibimbing Allah. Itu makna ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah kolbunya dibimbing oleh Allah. Kalau dibimbing nyaman gak? Kita menghadapi ujian, tiba-tiba kita dikasih kisi-kisinya sama guru, seneng gak? Antum kalau percaya kepada Allah, yakin, hakul yakin, Allah akan berikan kisi-kisinya dan kita dibersamainya. Itulah disebut la takhaf innallaha ma'ana. Kamu gak usah khawatir hai Abu Bakar, Allah bersama kita. Jadi apapun yang terjadi nanti, apakah murid melawan guru, apakah guru membelot, saya hanya percaya kepada Allah. Ya. Wabil akhiratihum yuqinun. Saya cuma percaya itu dan saya berdoa diri saya sendiri dan antum semua yang hadir. Semoga kita dijaga benar-benar oleh Allah SWT. Amin rabbal alamin. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah mereka itu al-muflihun, pakai alif lam, orang-orang yang benar-benar sempurna keberuntungannya. Jadi orang-orang sukses itu bukanlah orang yang punya rumah banyak, mobil banyak, perusahaannya banyak. Bukan. Orang yang sukses itu ujungnya terhadap akhirat mereka benar-benar yakin. Itu aja ujungnya. Dan mereka dibimbing terus oleh Allah. Itu orang paling beruntung. Orang yang selalu dibimbing pemilik dunia, pemilik akhirat, mau dia di dunia, mau dia di akhirat dibimbing Allah. Enak gak tuh? Jadi jalan kita nanti di akhirat tergantung antum hari ini merasa dibimbing atau tidak. Jika berjalan di bawah bimbingannya, maka di sana pun dimanjakan dengan syafaatnya. Kira-kira seperti itu. Mulai dari ayat kedua sampai ayat kelima, ini disebut dengan ciri-ciri orang yang kolbunya bertakwa. Boleh juga disebut dengan kolbun salim. Ciri-ciri orang yang kolbunya sehat. Pertama apa? La raiba fih. Tidak ada ragu.
Yang kedua, mereka beriman. Apa ciri beriman? Percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, berbagi, lalu percaya kepada Alkitab terdahulu dan sekarang, dan terakhir apa? Yakin kepada akhirat. Kita tambahkan tadi, kolbu mereka dibimbing oleh Allah.